Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stella Wiranti dengan nomor NPWP 2042 dari Departemen Teknik Simulasi Angkatan 2024 IPS. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemahaman lanjutan dari sistem pengolahan sinyal yang ada di PowerPoint halaman 135 sampai 175 atau selesai. Dimana kita mulai dari 135, kita refresh dari penjelasan terakhir. Di sini ada sebuah contoh soal yang menggunakan the Laplace solution atau dia pakai Laplace transform. Nah, di sini bisa kita jabarkan bahwasannya yang semulanya itu domain waktu itu dirubah ke domain S karena sebelumnya itu mungkin terlalu rumit untuk diselesaikan pada domain waktu sehingga menggunakan Laplace. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menjadi lebih sederhana. Terus yang kedua itu juga sama, di halaman 136 contoh soalnya itu juga sama, dimana bisa kita lihat bahwasanya Laplace itu lebih menyederhanakan si domain sebelumnya, jadi agar penyelesaiannya itu lebih sederhana. Terus di halaman 137 itu dijelaskan terkait the Laplace transform definition and properties region of convergence atau ROC, dimana ROC ini itu ibarat sebuah zona yang dimana hasil transformasi Laplace-nya itu valid. Jadi kalau misal kita memilih di luar dari ROC itu, bisa jadi itu tuh nggak konvergen. Nah, ada juga kasusnya dia itu ada berupa strip di antara dua garis. Ada juga sinyal yang memang nggak punya ROC karena pertumbuhan dari sinyalnya itu terlalu cepat gitu. Terus di halaman 138 ini contoh soal yang mungkin yang bisa kita highlight adalah sinyal itu punya bagian negatif sama positifnya. Kalau misal ROC-nya itu juga ada yang bisa kosong, ada juga yang malah tumpang tindih. Nah, di sini tuh bisa kita highlight bahwa sebenarnya nggak semua sinyal itu bisa diwakilkan oleh Laplace. Jadi nggak semuanya bisa di transformasi ke Laplace gitu. Terus di 139 itu sama, itu juga pertanyaan gitu, tapi yang bisa kita highlight adalah anti casual dan casual. Kalau misalnya casual itu sinyalnya mulai aktif di T sama dengan 0, jadi ROC-nya itu lebih ke kanan, jadi dia lebih ke yang menggambarkan positifnya. Kalau misal sinyal anti casual itu T-nya itu dari yang negatif, jadi ROC-nya itu ke kiri. Nah, di dua ini tuh yang membedakan adalah arah waktu sinyalnya gitu. Terus di 140 itu ROC itu punya beberapa aturan, dimana rules and properties. ROC is connect, jadi ROC itu selalu berupa area yang nyambung. Terus yang kedua, ROC doesn't contain poles, dimana dia itu ditentukan oleh posisi dari pole itu sendiri. Terus batas dari ROC itu ditentukan oleh posisi poles yang tadi dan gak boleh melewati pole tersebut. Nah, dan yang terakhir itu posisi ROC-nya itu menentukan dari sifatnya, apakah dia itu casual, apakah dia anti casual, apakah dia non casual signal. Jadi intinya itu bergantung pada si Laplace-nya. Terus di halaman 141 stability analyzing using ROC. Jadi ROC ini bisa dipakai juga untuk cek stabilitas sistem, dimana sistem yang disebutkan itu stabil kalau misalnya ROC-nya itu mencakup sumbu imajiner atau mencukupi lah dan nggak keluar dari ranahnya tersebut. Jadi kalau misalnya sumbu ini masuk, artinya respon dari sistem terbatas dan nggak akan memberikan suatu output yang menakutkan gitu. Bukan suatu yang menakutkan, lebih ke yang tidak diinginkan seperti itu. Terus kalau misal di 142, nah itu tuh ada example dari sistem stabil dan gak stabil. Kalau misal sistemnya itu gak stabil, itu dia HS-nya itu 1/S-2, dimana rasanya itu lebih besar dari 2. Nah, itu nggak stabil. Tapi kalau misal sistemnya stabil, itu dia rasanya itu lebih besar dari -2
atau intinya dia itu lebih ke kanan itu sepemahaman saya. Terus ada di 143 di mana kasualitas sistem juga dilihat dari erosi. Jadi kalau misalnya casual erosinya itu selalu ke kanan, kesemua pol dari erosi ini ada di kiri. Kalau misal ke kanan itu casual, tapi kalau misal ke kiri itu anti casual. Jadi dari erosi ini tuh berupa strip di tengah, itu juga punya sifat dua sisi. Jadi bisa kita lihat langsung kayak misal di halaman sebelumnya, kalau misal casual itu pokoknya intinya ke kanan, kalau misal anti casual itu intinya ke kiri gitu. Terus di halaman selanjutnya, di halaman 144 sampai halaman berapa ya, ada contoh soal. Oh ini sampai halaman 148 itu berupa contoh soal yang intinya seperti yang aku jelaskan tadi, kalau misal ROC-nya itu di kanan berarti dia itu casual, kalau misal di kiri berarti anti casual, kalau misal di tengah-tengah berarti dia adalah dua sisi. Jadi di sini kita belajar bahwasanya ROC ini benar-benar menentukan bagaimana bentuk sinyal itu muncul dari si domain Laplace. Terus di halaman 149 itu the Laplace transfer definition and properties region of covariance erosi in system interconnection. Jadi kalau misalnya kita hubungkan ke sistem, erosi ini juga berubah. Misalnya kita punya sistem seri. Nah, erosi ini gabungan bisa sama atau bahkan melebar karena ada pole zero cancel. Jadi intinya kalau sistem paralelasi ini jadi lebih sempit karena harus mengikuti dua sistem sekaligus, dia itu bisa menyambung sistem tapi mengalihkan atau menimbulkan fungsi, tapi juga memperhatikan relasinya. Mungkin yang aku tangkap dia itu nggak cuman untuk menyederhanakan atau mungkin diperhatikan, tapi si ini tuh juga untuk bisa lebih menganalisis terkait banyaknya sebuah sistem yang nyambung, karena kan ini judulnya sistem interconnection. Jadi sistem design, analysis, parallel processing, feedback system, practical engineering itu bisa dikombinasi di ROC ini. Jadi intinya menyambung sistem bukan hanya soal mengalihkan atau menjumlahkan fungsi, tapi juga memperhatikan dari ROC-nya. Kalau sistem paralel, ROC-nya bisa jadi lebih sempit karena kan harus banyak hal yang dikerjain gitu. Terus ada itu di series connection and parallel connection, di mana series connection ini itu lebih ke bagaimana ini itu interconnection of erosi possibly expand get more than expect. Jadi menurutku kalau misalnya di series connection ini lebih ke bagaimana cara dia itu untuk melebihi dari apa yang kita tahu kayak gitu. Nah, kalau misal di parallel connection itu lebih ke bagaimana yang sedikitnya dari yang kita pikirkan. Terus ini juga ada contoh dari series connection dan juga ini yang pole zero connection. Terus bisa kita lanjut di halaman 155, itu jelaskan bahwasanya dalam contoh paralel itu erosinya itu bisa jadi tetap, tapi tergantung, karena kadang dia itu melebar sampai hilang karena cancel seperti yang aku jelasin tadi. Kalau misal dia itu juga dipengaruhi dari cancel tersebut, terus bisa jadi malah menambah pol baru. Terus jadi analisis erosi dalam sistem paralel ini lebih sulit, rumit, tricky daripada yang sistem series. Kalau misalnya series itu ada di contohnya, mungkin lebih ke bagaimana dia itu ROC-nya itu berada gitu. Kalau misal di paralel itu kan dia lebih ke kayak atas bawah gini, jadinya kita lebih harus melihat terkait bagaimana hubungan dari ROC-nya, karena dia atas bawah, bukan yang kayak misalnya gitu. Terus di halaman 159
9 itu ada mathematical derivative function, di mana unit step function. Nah, di situ itu tuh adalah dasar dari banyak sinyal. Transformasi Laplace-nya adalah 1/s dengan ROC-nya itu lebih dari 0. Hampir semua sinyal bisa dibangun dari kombinasi step function, makanya ini cukup lumayan penting gitu. Terus di halaman 160 itu juga ada Laplace transform calculation, dimana sinyalnya berupa eksponensial menurun dan Laplace-nya itu lebih besar dari minus A karena sinyalnya menurun, jadi sistemnya stabil. Terus ini kan yang ini itu kebalikan dari eksponensial yang naik. Laplace-nya itu lebih besar dari A, jadi karena sinyalnya itu tumbuh terus, sistem ini cenderung tidak stabil gitu. Terus ada di halaman 162 kita bisa lihat ada S-plane, itu tuh sumbu horizontal atau A menunjukkan apakah sinyalnya tumbuh atau meredam. Terus ada juga yang negatif, itu menandakan terkait sinyal itu stabil. Kalau misal positif kita sinyalnya tumbuh, dan sumbunya itu bisa jadi sinyalnya itu kurang stabil kayak gitu, karena dia tumbuh terus. Nah, sumbu vertikal yang ada di situ itu menunjukkan frekuensi osilasi. Jadi posisi pole dari S1 ini langsung dikasih tahu berdasarkan atau terkait juga sifat aslinya gitu. Nah, kalau pole ada di minus A, itu sinyalnya itu decay eksponensial atau exponential decay. Nah, itu sinyalnya murni berosilasi. Kalau misal polnya itu kompleks, hasil osilasi tapi dengan envelope yang tumbuh atau meredam, dan jadi jenis polnya itu langsung berhubungan dengan jenis respon waktu gitu. Nah, Laplace dan Fourier itu ada juga di sini, mana ya? Oh ya, starting for Laplace transform, substituting relationship to Fourier transform, dan condition for equivalence. Nah, di sini kita jelasin bahwa Laplace dan Fourier itu sebenarnya punya hubungan, tapi yang ada di sebelumnya itu juga dijelasin kalau misal Fourier itu buat apa, Laplace buat apa. Nah, ROC ini melewati sumbu imajiner Laplace jadi Fourier. Jadi Fourier ini adalah kasus khusus yang kasus di dalam Laplace. Dengan kata lain, Laplace itu lebih umum, kalau misal Fourier itu lebih ke subbabnya gitu. Nah, bisa kita lanjut ke halaman selanjutnya, dimana ini adalah contoh aplikasi nyata dari RC. Jadi dari persamaan rangkaian bisa ubah ke Laplace untuk mendapatkan yang lebih mudah. Terus dari situ kita bisa menganalisis magnitude, fase, cut off frekuensi sampai step response, semua jadi jauh lebih mudah kalau misal pakai Laplace. Seperti yang di awal-awal tadi, bahwasanya Laplace ini punya peranan, bahwasanya dia itu untuk lebih menyederhanakan bilangan yang rumit kayak gitu. Terus nah, pada pole zero analysis dipakai untuk desain sistem juga. Nah, kalau sistem orde 1 responnya eksponensial sederhana, kalau misal 2 itu tergantung dengan rasionya. Bisa overdamped, bisa underdamped, bisa osilasi, atau bahkan tidak stabil karena dia orde 2. Dan kalau misalnya order 1 itu menurut saya masih sederhana, tapi kalau misalnya order 2 itu bergantung pada bagaimana sinyal tersebut gitu. Nah, dengan melihat posisi pole zero-nya ini, kita bisa langsung memprediksi bagaimana karakter dari respon sistem tersebut gitu. Terus di halaman 171 itu ada seperti nah di halaman 171 ini Laplace juga punya banyak properti penting, misalnya linearitas, perbedaan waktu, berdasarkan frekuensi, diferensi, integrasi, dan conversion. Di mana semua properti ini bisa kita manipulasi sinyalnya dengan lebih fleksibel. Nah,
Z transform is fundamental. Nah, transformasi Z mungkin ya itu digunakan di dunia diskrit. Jadi kalau misalnya Laplace ini dipakai di sistem yang kontinu, kalau Z itu ada di diskrit. Jadi alat utamanya itu juga digital, kan digital mengenai diskrit bukan yang analog. Jadi misal kita punya kontrol digital, kontrol diskrit, dan pemrosesan sinyal yang menggunakan komputer, yaitu pakai ini. Terus itu selanjutnya ada di bilateral lah. Nah ini tuh mirip kayak casual, dimana dibagi dari 0 sampai tak terhingga, dan dimana variasi set itu menunjukkan pertumbuhan atau peredaman, dan kalau misalnya itu menunjukkan frekuensi. Jadi hubungan dengan Laplace itu ada di rumus transformasi Z. Jadi jembatan antara sinyal kontinu dan juga diskrit gitu. Nah, untuk balik ke domain waktu, kita menggunakan transformasi Z. Nah, caranya dengan mengintegralkan kontur atau mengintegralkan si bilangan itu yang jadi mirip kita cara balikin ke Laplace. Jadi misal kita yang sederhana balikin ke Laplace dibalikin ke transformasi Z. Jadi konsepnya itu sejalan, cuman bedanya ini ranahnya di tempat yang diskrit gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada state space domain. Itu mengantar ke state space domain itu juga menurut saya dijelasin di dinamika sistem, atau enggak termodinamika, saya sedikit lupa, tapi sepertinya di dinamika sistem, dimana ini tuh lebih seperti persamaan matriks tapi lebih mudah kayak gitu. Jadi dia itu lebih mungkin sedikit sulit untuk dipahami apabila dia itu kurang memahami terkait bagaimana komponennya kayak gitu. Tapi menurut saya dari si static space domain ini lebih mudah untuk dipahami daripada menggunakan yang lainnya, karena menurut saya kalau misalnya yang lainnya itu kurang sedikit rumit. Jadi kalau misalnya static space itu sepengalaman saya selama saya mengenalnya itu bisa lebih mudah, karena dia itu bilangannya bukan cuma dikit, lebih sederhana. Nggak perlu kita memasukkan nomor angka ini, nggak perlu kita mentransformasikan 1 per S, 1 per apa kayak gitu. Dan ini juga bisa digunakan menggunakan MATLAB. Sebenarnya kemarin juga sempat melakukan praktikum, tapi mungkin bukan praktikum, demonstrasi. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila bisa saya simpulkan, di sini tuh kita belajar terkait transformasi Laplace. Jadi Laplace di sini tuh digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain S, sehingga analisisnya itu lebih mudah dan lebih sederhana. Terus ROC atau Region of Convergence itu sangat penting, karena dia itu juga menentukan apakah hasil dari transformasi ini valid atau dia itu termasuk yang stabil, nggak stabil, casual atau anti casual. Terus yang pole and zero di S10 itu juga mengabarkan terkait perilakunya. Kalau misalnya polnya itu ke kiri berarti sinyal stabil, kalau misalnya ke kanan itu berarti nggak stabil. Dan kalau misalnya dia imaginer berarti dia beroscilasi. Terus Laplace ini lebih umum daripada Fourier, karena Fourier ini mungkin namanya juga sedikit lebih rendah, tapi di sini itu ROC yang lewat ke imajiner itu berarti Laplace-nya jadi Fourier gitu. Terus dengan Laplace analisis rangkaiannya kan lebih mudah, apalagi kalau misalnya itu order 2, karena order 2 itu lebih rumit. Terus kita juga sempat di Z transform, dimana Z transform ini versi digital dari Laplace yang digunakan untuk sinyal yang diskrit. Jadi hubungannya Laplace dengan Z transform ini menghubungkan dua antara kontinu dan juga diskrit. Jadi kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap pemahaman saya ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Sheila Julianti, izin pamit undur diri. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.